Perhelatan Piala Dunia Qatar 2022 menggambarkan kepada kita bagaimana bahwasannya cerminan wajah Islam itu diaplikasikan oleh Qatar dengan bangganya kepada seluruh belahan dunia. Simak video ini sampai selesai. Dalam video ini kita akan membahas terkait bagaimana metode pengajaran atau pendidikan yang diajarkan oleh agama Islam, lalu bagaimana pengaplikasian yang dilakukan oleh Qatar dalam Piala Dunia 2022 sehingga memberikan dampak yang begitu besar kepada seluruh masyarakat dunia. Simak video ini sampai selesai. Selamat datang di PGMI-pedia. Piala Dunia 2022 resmi dibuka. Pembukaan Piala Dunia 2022 dilaksanakan pada tanggal 20 November 2022 di Stadion Al-Bait Al-Khor, Qatar. Piala Dunia 2022 agak berbeda dari Piala Dunia tahun-tahun sebelumnya. Apa yang membedakan dari Piala Dunia sebelumnya adalah bagaimana Qatar menonjolkan agama Islam. Karena memang sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Qatar merupakan negara Islam pertama yang menjadi tuan rumah perhelatan ajang sepak bola tertinggi di dunia tersebut. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh Qatar untuk mengenalkan Islam kepada dunia melalui sepak bola. Yang pertama adalah ketika pembukaan, yang dilakukan oleh Qatar adalah menampilkan sosok atau melakukan kegiatan dengan membaca ayat suci Al-Quran. Hal ini menandakan bahwasanya Qatar merupakan negara Islam dan bangga dengan hal tersebut. Lalu, langkah selanjutnya yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh Qatar untuk mengenalkan Islam adalah Qatar mengumandangkan suara azan di stadion-stadionnya. Saat sekarang ini sangat banyak sekali manusia dari belahan dunia berbondong-bondong menuju Qatar untuk menjadi penonton dalam liga sepak bola terbesar tersebut. Maka mereka yang biasanya tidak pernah mendengar azan sekalipun, maka saat mereka berada di Qatar, mereka akan mendengar pengumandangan azan dari muazin-muazin terbaik yang disiapkan oleh Qatar di stadion-stadionnya. Maka ini adalah salah satu bentuk pengenalan Islam yang dilakukan oleh Qatar melalui ajang Piala Dunia tahun 2022. Selanjutnya, langkah yang dilakukan oleh Qatar adalah menyediakan tempat sholat di stadion. Ini merupakan hal yang sangat menarik karena biasanya ketika kita datang ke suatu tempat pertandingan sepak bola misalnya, kita akan kesulitan untuk menemukan tempat untuk melaksanakan ibadah sholat. Namun berbeda dengan Qatar, mereka telah menyiapkan tempat-tempat sholat untuk para pengunjung pertandingan Piala Dunia tahun 2022. Hal yang menarik lainnya adalah biasanya mungkin ketika perhelatan Piala Dunia para pengunjung bebas untuk melakukan apa saja. Namun pada perhelatan Piala Dunia tahun ini agak berbeda karena Qatar menerapkan beberapa larangan terhadap para pengunjung. Di antaranya adalah pengunjung dilarang untuk mabuk-mabukan, berjudi, berzina, sehingga para pengunjung harus taat akan aturan yang dibuat oleh Qatar ini. Selanjutnya yang dilakukan oleh Qatar adalah Qatar memberikan pesan-pesan di dinding taman, di baliho-baliho. Qatar menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang sangat baik yang tidak memberikan paksaan kepada orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam itu tersebut. Maka kita lihat kenapa Qatar bisa melakukan hal yang berbeda. Apa yang mendasari Qatar kenapa bisa melakukan hal yang seperti ini dalam ajang penyelenggaraan Piala Dunia seperti itu. Metode pengajaran atau pendidikan yang diberikan oleh Qatar dalam hal ini kepada pengunjung atau para supporter sepak bola yang datang dari belahan dunia
hal ini ternyata sudah digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Jarir mengatakan bahwasanya yang diserukan kepada manusia ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni berupa Al-Quran, dan bagaimana nantinya Nabi menjelaskan Al-Quran ini yang kemudian dilengkapi dengan yang kita kenal dengan istilah sunnah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, cara atau metode pendidikan atau pengajaran yang diajarkan oleh Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 ini adalah pelajaran yang baik, yakni semua yang terkandung di dalamnya berupa larangan-larangan atau kejadian-kejadian yang telah ditimpa oleh manusia-manusia yang ingkar di masa yang lalu. Sehingga pelajaran yang baik ini akan bermanfaat sebagai peringatan bagi kita pada zaman sekarang ini. Lalu yang ketiga adalah dengan memberikan bantahan, namun dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, tutur kata yang baik, serta dengan cara-cara yang bijak. Inilah cara atau metode pengajaran atau pendidikan yang diajarkan oleh Islam, sehingga hal ini diterapkan oleh Qatar. Maka kita lihat di media, di salah satu media, bahwasanya dengan cara seperti ini ternyata sudah lebih dari 500 pengunjung itu menganut agama Islam. Sebagai seorang guru, tentu kita harus juga menggunakan metode atau cara yang diajarkan oleh Allah di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 ini. Bagaimana metode atau cara mengajar yang diajarkan oleh agama kita? Yang pertama adalah memberikan contoh atau teladan yang baik kepada peserta didik, karena memang peserta didik akan mencontoh setiap apa yang diajarkan dan dilakukan oleh gurunya, seperti itu. Lalu yang kedua, memberikan materi pelajaran yang baik kepada peserta didik. Dan yang ketiga, cara yang diajarkan oleh agama Islam adalah berdiskusi dengan peserta didik dengan cara yang baik, sehingga tujuan dari pendidikan itu sendiri dapat dicapai dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam PGMI Indonesia, salam PGMI Pedia.